Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Theo Fernanda. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang khalifah fil ard dan tugas manusia. Mari kita mulai saja. Di sini saya akan menerangkan judulnya tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Dipahami dan dari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguh aku mengetahuinya apa yang tidak kamu ketahui. Lalu apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata halif, menggantikan, atau kata khilaf yang artinya orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Sedangkan arti kata khilafah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena tidak adanya atau tidak hadir orang yang digantikan, dan ada kalanya mereka memuliakan atau memberi penghargaan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Selanjutnya, pembahasan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu yang pertama pertanggungjawaban pada diri kita sendiri, yang kedua pertanggungjawaban pada masyarakat, yang ketiga pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab pada diri kita sendiri. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna esensial dari kata abdu atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan seorang hamba budak atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abdu atau hamba, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanah. Artinya mendapatkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di
muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berawal berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia. Sebagai khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang bersifat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta al-kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakili sebagai firman Allah dalam surat Fatir ayat 39, yang artinya dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirnya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemungkaran pada sisi ketuhanannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ada dua peranan penting, yaitu diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi, al-imarah. Yang kedua, al-imarah yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan setiap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Artinya ar-ri'ayah. Mungkin sekian ya, namun berlanjut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para pengemukanya, kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu yang benar orang-orang yang benar. Ayat 32-nya yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalil ini salah satunya yang kemudian dijadikan pembenaran atas konsepsi bahwa manusia memang diciptakan dalam wujud yang sempurna dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di awal, apakah tugas manusia sebagai khalifah? Tentu saja manusia harus bisa memberikan dan harus bisa menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan dan mewarnai kehidupan di muka bumi, merawat alam semesta beserta lainnya, beserta seisinya, berbekal seluruh pengetahuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan bukanlah sebagai berusak alam semesta seperti yang dikhawatirkan para malaikat. Mungkin penjelasan tentang materi khilafah fil ard sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.